keluar dari sini nggak ada manual brewing, kenceng sampai yang pantas tadi nanya kapan nikah. Iya. Ternyata pengen dinikahin gitu. Nungguin. Udah belum nih, udah lebih nih. Udah lebih. Kita pasti kayak Iya, kayak gitu dong bisa. Gitu. Bima rumahnya jauh banget, nggak mau pindah, buka cabang di agak ke kota dikit. Iya agak. Podcast apa ini? Oke, Papi Friends, kembali lagi di podcast ke-10. Yoi, mantap. Biasanya tuh kita selalu dibuka dengan cheers sih, Gi. Tapi berhubung ini hari pertama puasa. Jadi dengan gini aja. Yoi, sehat, Gi? Sehat alhamdulillah. Nah, mungkin Papi Friends yang belum tahu, jadi ini Valvi Channel lagi kedatangan gestar. Gestar kali ini itu spesial banget karena kita bakal bicarain di bidang kopi, passion di bidang kopi. Siapa yang nggak kenal sama Yogi Rahmat, cowok ganteng berjabes dari salah satu coffee shop yang sekarang ada di Entras ya, Gi ya. Entras di rumah sendiri. Nah, jadi langsung aja nih, kayak di berondong pertanyaan udah siap, Gi? Jangan deg-degan ya. Bismillah. Udah beberapa podcast tuh ada pertanyaan, kenapa sih nggak ngulik soal kopi gitu? Ya belum sih, emang slotnya belum aja gitu. Lagi di develop, iya, nggak mau buru-buru ngomongin kopi mulu, kayak tiap hari ngadepin kopi kan bosen, Bo. Gitu, kita kayak harus keluar dari jalurnya gitu, seru juga. Nah, Gi, enaknya pakai apa? Aku, kamu, gue, lo, atau ulun pian? Gue lo deh. Gue lo. Oke deh. Nanti banyak rumahnya di Palangka kok. Kenapa sih dengan gue lo? Iya. Kenapa? Menurutmu gimana? Kan ada mulut-mulut yang udah sih pakai bahasa sederhana aja. Oh, bahasa ibu. Bahasa ibu. Ya, padahal kalau lama di Jogja. Pasti pakai Jogja, kadang pakai aku kamu, kadang pakai gue lo juga. Ngelihat lawan bicaranya sih. Oke deh. Siap. Dan nyesuaiin aja deh. Pakai aku kamu ya. Aku kamu boleh. Nah, Gi, aku kan kenal kamu tuh kayak kita udah kayak 6 tahun gitu, Gi. Ya, dari 2000 berapa? 2015, 2016. Yang ingat 2015 itu hanya Anda. main. Kalau aku udah gak ingat, Gitu. Udah lama banget ya. Faktor umur. Iya, oke. Kalau teman-teman boleh tahu, itu kita udah sama-sama saling kenal itu dari semenjak nih tempat bersejarah banget sih. Kayaknya kita perlu reuni deh di sana, Gi. Kayak manggil teman-teman, terus kita reuni di sana. Hai guys, ini kayak kita udah 6 tahun deh saling kenal dari sini gitu. Ngopinya dulu di sini, ngobrolnya dulu di sini. Sekarang udah pada mecah semua ya. Iya. Udah punya kesibukan masing-masing, Gi. Yoi. Nah, semenjak dari awal 6 tahun yang lalu nih, berarti sedikit ceritain dong di dunia kopi. Cerita terjunnya masuk ke dunia hitam ini. Wah, dunia hitam. Bisa debus dong. Iya, bisa. Jadi, minum espresso 4 shot langsung debus. Enggak juga deh kayaknya kayak gitu. Jadi awalnya minum ya. Minum kopi dulu juga. Kalau dibilang minum kopi enggak juga sih, karena keadaan kali ya. Keadaannya dulu di Jogja nih. Ngontrak sama temen yang memang udah jadi barista duluan. Oke. Kalau nggak salah lo memang bukan peminum kopi ya? Iya benar, kopi saset juga kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Enggak terlalu deh. Ya sekedar dong. Iya, gitu betul. Terus sampai di momen yang ngelihat ini temen ini kok kegiatannya malam kemana gitu kan, tanyain kemana kayak gitu. Kerja jadi apa, jadi barista. Awalnya nggak tahu apa sih barista tuh kayak gitu kan, apa sih sisi menariknya dari kopi tuh. Iya. Terus cobalah main ke tempatnya dia. Waktu itu masih berkuliah di Jogja ya? Kuliah di Jogja dulu. Itu sekitar 2014 itu. Terus ngeliat ke kedainya disuguhin tuh sama si kopi hitam, nggak ngerti lah itu kopi apa gitu kan, diminum.
nggak enak, nggak bisa bisa nerima gitu kan, karena emang iseng doang. Terus udah nih masih belum seseneng itu sama kopi. Terus si teman ini si Ami sih namanya. Si Ami. Ya teman-teman pada tahu lah kayaknya si gondrong gitu kan. Orang Palangka juga sih. Orang Palangka. Terus dia pindah ke kedai barunya namanya Kopi Kecil. Nah kondisi tempat di Kopi Kecil tuh beneran kecil banget. Jadi ada slow barnya muat untuk ya sekitar 2-3 kursi sama satu meja untuk 4 lah. Terus mainlah ke sana. Tetap nggak minum kopi juga, nggak minum kopi ya pelangap-pelongo kayak gitu kan. Minum maca. Teh. Iya minumnya kayak gitu. Minum teh sih, minum teh. Minum teh juga pakai gula kayak gitu kan. Terus si baristanya ini si Ami terus sama partnernya asik banget ngobrol sama customer lain gitu kan di meja itu. Terus jadi mikir ikut ngobrol juga yang pasti kan. Terus jadi dapet teman baru yang pasti. Terus balik ke rumah mikir jadinya ini aku nggak minum kopi loh padahal kok bisa dapet teman baru ya, kok seasik itu ya obrolannya dengan mereka yang minum kopi. Terus bisa ketemu orang banyak yang pasti kenapa lagi kan main ke kedai-kedai kopi yang lain. Sosialnya seru nih ternyata asli, nih kayak gitu. Aku diterima karena meskipun nggak ngopi tapi tetap bisa satu meja sama mereka kayak gitu. Terus sampai di kontrakan ngobrol nih sama Mi. Mi ajarin dong kenapa sih minum kopi itu harus kayak gitu, harus diseruput yang pasti kan, harus serut sampai bunyi kan. Kadang orang pasti minum kopi kok harus diseruput, nah minum aja gitu kan. Terus kebetulan si Ami juga punya alat kan, alat manual yang ya untuk rumahan. Terus dia bikinin di rumah. Terus minum mulai bisa nerima tuh. Udah mulai bisa. Nggak kaget kayak di awal. Nggak kaget di awal. Apaan kok asem banget, kok pahit banget kayak gitu kan. Pas diminum udah bisa nemuin nih. Oh unik ya. Kirain kopi itu sama aja semua kayak gitu kan. Ya udah rasanya pahit aja pahit aja, dikasih gula, dikasih susu baru bisa enak kayak gitu. Boleh aku potong nggak? Pernah minum kopi salah satu brand lama kita tanpa gula? Brand lama? Itu kapal air. Ya itu balik lagi, minum pakai gula, yang kopi saset yang pakai gula aja jarang. Terus dikasih kopi kayak gitu kan kaget otomatis. Jadi yang nggak terlalu tahu-tahu banget kan. Ya, paling kopi susu yang dari binatang terus dimakan, terus binatangnya makan kopi itu terus itu paling itu doang. Terus itu awalnya diperkenalkan oleh Ami dari kosan karena penasaran dia kalau keluar kemana sih. Kok nggak pulang-pulang kayak gitu kan. Terus iseng. Terus sampailah kamu ke Palangka nih. Palangka kan kadang liburan. Yoi, waktu itu liburan dan ketemu siapa dulu di Palangka, Mas Mublik atau langsung nekat ke Kopi Pasar waktu itu? Jadi dapat saran juga sama si Ami tuh di Palangka juga lagi rame tuh main kopi. Ada orang Pangkalan Bun juga. Terus kebetulan aku juga orang Pangkalan Bun, Ami orang Pangkalan Bun juga. Tuh sama si Gusti Paksul. Ya, waktu itu Gusti udah mulai ngebar tuh. Gusti tuh udah mulai ngebar, terus dia bikin yang mobil PW itu. PW kombi yang dia bikin kecil-kecilan tuh. Terus ketemulah sama si Paksul di Kopi Pasar. Ketemunya di Kopi Pasar. Orang Pangkalan Bun ini, orang Pangkalan Bun kayak gitu kan. Jadi obrolannya agak nyambung dikit. Terus dapat rekomendasi dari Ami juga. Udah deh terus ke sono. Makin makin nyambung. Makin nyambung. Obrolan kopinya makin nyambung, terus diajarin juga sih, termasuk diajarin juga sama si Paksulnya. Terus dapat saran direkomendasin coba tuh ke Neverland. Neverland datang. Ketemulah sama Lord Mublik. Lord Mublik sore-sore sendiri kan. Iya. Terus ya udah iseng aja kesana, beraniin aja. Terus Jadi kebetulan pendekar nggak? Kalau diinget-inget kayaknya pendekar deh. Kayaknya jadi pendekar aja tiba-tiba datang. Karena kayak ngerasanya dari Jawa, dari Jogja tuh lo kayak keren. Iya, kayak gitu kan. Sampai sini pas coba datang ke satu tempat, lo pasti ngerasa gue pendekar. Iya. Ngerasa lebih hebat kan pasti. Ternyata pas sampai di Neverland ketemu Mas Mublik. Oh, ini orang keren sih. Maksudnya makin kesini ngeliat ternyata si Mas Mublik ini termasuk sosok
di Palangkaraya di bidang perkopian lah. Yoi, beliau yang pertama tuh kalau teman-teman boleh tahu tuh kayak Neverland lebih dulu, terus ada di pasar. Di pasar. Di pasar. Yang bener-bener. Itu dulu. Jadi emang toko kopi yang pertama yang ketika momen-momen kopi baru naik di Jawa dan di Palangkaraya ada 1-2 kedai. Beliau itu adalah orang yang ngebawa habit ini loh, kopi tuh kayak gini loh. Single Yep. origin tuh kayak gini loh. Manual brew tuh seperti ini. Jadi sampai Lord Mublik dan menjadi pendekar. Iya. Kalau diingat malu sih sebenarnya. Udah ngomong apa aja ya dulu sama Mas Mublik ya. Sakit hati nggak dia kira-kira ya? Beliau nonton sih ini, nanti kita share ya boleh, beliau boleh, ya. Boleh. Yoi. Biar balik ke sini gitu kan. Udah lama banget kayaknya nggak ngajarin anak-anak di sini. Iya, gitu. Kita tuh kayak kehilangan tokoh gitu nggak sih, kayak di sampai 6 tahun gap berjalan ini. Bener. Makanya rada kayak kehilangan arah ya, bisa jadi dibilang seperti itu. Soalnya kalau ada Mas Mublik tuh kita tahu tuh lo mau ngapain. Iya, terus, ada yang tua, dan ada yang disegani. Gitu. Oh ya, ingat nggak waktu yang pas aku ketemu kamu di Jogja waktu itu sama-sama di kopi kecil. Iya, di kopi kecil. Sama si Ami juga. Kalau teman-teman tahun ntar nih aku ketemu Yogi di Jogja tuh dia yang servingin kopi juga sih, kayak ngebantuin Ami ya waktu itu ya. Bener. Ngasih referensi ini kesini terus juga. Dan waktu itu kamu nawarin kopi yang sangat enak menurut kamu. Ya, ini ya dari Epic ya. Epic Coffee asli. Apa tuh waktu itu bijinya? Kalau kenapa kopi itu berkesan? Pertama karena pas main ke Jogja juga, pas di Jogja terus bareng teman juga, terus mainlah ke Epic ini. Lumayan jauh sih, di Jalan Palagan agak ke atas juga. Di utara apa? Utara. Dan si kopi kecil ada di selatan. Kalau kopi kecil tengah-tengah lah. Kecil ya kan? KETJIL. Kecil. Cuma sekarang udah tutup di Jogja. Masih lanjut nggak sih? Tauku kayak ada di luar negeri juga. Iya, di luar negeri ada tuh di pokoknya daerah Timur Tengah sana kalau nggak salah. Oh wow. Ownernya di Timur Tengah. Nggak tahu tuh. Kayaknya kita harus undang Ami buat dia cerita juga lebih kecil. Sampailah di Epic. Nah, Epic ini dia gabung sama jualan furniture kayak gitu. Terus emang kelas menengah ke atas. Tempatnya keren banget. Keren banget, mesinnya juga keren banget. Apa tuh dia pakai apa tuh? Dia punya Strada 3 grup dan ada 2. Zaman dulu kan kayak yang begitu-gitu tuh langka, Iya, langka banget. Nggak semua kedai sanggup beli mesin kopi yang bener. Ya bermerek lah. Itu kalau Strada 3 grup head itu sama dengan mengambil seluruh listrik warga komplek. Ada 2 lagi. Jadi 6 grup. 6 grup. Rame parah nggak? Rame. Kalau rame parah sih nggak, karena memang kelas menengah ke atas kan, jadi ya tenang kayak gitu. Lebih ada makanannya juga, roasterinya juga ada. Dan itu aku nyobain Malabar natural. Iya. Berkesannya jadi kok bisa ya kopi ini kok kayak rasa mangga ya? Iya. Kopi mangga. Rasa mangga muda. Mangga yang manis. Mangga manis. Dan berasa banget. Jadinya di situ makin penasaran lagi. Terus akhirnya sampai di kontrakan balik lagi nanya sama Ami lagi, kok bisa kopi rasa kayak gini sih? Nah terus selama ini kan pakai kopinya Ami terus. Nah jadinya kayaknya asik ya beli kopi sendiri. Terus bikin di rumah, dibantuin sama Ami juga sambil belajar, kayaknya asik. Nah akhirnya kemarin dulu itu ke Top Gear namanya, nama roasterinya Top Gear. Iya, gue kayak inget tuh ya, ada Top Gear. Jadi coffee shopnya tuh di pom bensin. Itu orang-orang lama juga banyak di situ, orang-orang Jogja kayak Mas Yandi orang iya Mas Yandi IKC. Itu Lord ya IKC. Itu dia berangkat di dari Top Gear. Terus bener. Mas Andri The Creator juga di Top Gear awal. Top Gear sempat di Top Gear gitu-gitu. Nah terus bawa ke rumah, makin luas lagi tuh pandangan tentang kopi tuh. Ya karena pergaulan ya. Pergaulan juga, karena jadi nggak minder kalau coffee shop.
Kan biasa ada orang-orang yang kalau ke coffee shop bingung nih. Pertama dia bingung mesen apa. Yeah. Dia bingung untuk berinteraksi mungkin sama si baristanya. Yeah. Cuman kalau ketika kita sudah minum kopi dan sudah jadi kebiasaan, kayak makin pede sih ketemu orang banyak. Karena udah terbiasa ngobrol sama orang baru. Iya. Nah berarti momen yang dimana kamu ngerasa ini kopi spesial buat secara pribadi, kemudian ini kayaknya mau didalemin nih, ini pas kapan momennya? Pas di Palangka atau Jogja? Yang apa tuh? Momen ketika kayak mau mendalami lagi si kopi. Mendalami lagi. Jogja sih. Karena kalau ke Palangka kan cuma liburan ya. Liburan tuh paling cuma sebulan. Terus teman-teman juga yang ngopi masih sedikit. Pada saat itu kan di 2015 2016 tuh masih sedikit banget. Nah kalau di Jogja tuh lebih luas lagi, jadi banyak orang untuk banyak tempat untuk kita bertanya. Nah terus kayaknya asik ya jadi barista ya, mikirnya di situ gitu sampai di arah kayaknya asik nih jadi barista. Di 2016 itu ada kedai yang baru buka. Baru hiring juga, rekrutmen barista dari junior pun lagi nyari juga. Terus sampai di interview cuman nggak diterima di kedai itu. Karena kayaknya miskomunikasi ketika interview. Cuman di hari pertama kedai itu buka langsung datang datang karena pas di interview ketemu sama si ownernya juga, sama si store manajernya juga. Ngobrol lah lebih panjang. Nah sampai di situ dapat mentor baru lah. Ketemu sama Mas Handi namanya, terus sama Mas Adit. Sekarang Mas Adit ini yang punya Jones Micro Roastery. Mungkin teman-teman pernah nyobain kopinya. Sama Mas Adit itu jadi tiap hari ketemu sama dia terus nanya apa segala macam. Terus berani ke kedai lain sendiri. Nah, terus sampailah di Mas Adit ini dia keluar dari kronologi, dia fokus ke roastery. Nah, jadi cerita dari Mas Adit ini juga dulu dia Starbucks sampai supervisor, coffee master lah sampai apron hitam. 2 tahun masuk kronologi, cabut dari kronologi, dia bikin roastery namanya Jones Micro Roastery. Itu dikontrakan juga, tempatnya dikontrakan, terus ada garasinya dia. Nah aku tuh pernah yang kayak kepo gitu loh soal Jones Micro Roastery. Pas kaget juga ternyata kamu ada di situ tuh. Nah kan waktu aku lagi explore ini mana nih biji kopi yang mau aku beli lagi, kalau nggak salah itu di 2018an. 2018an carilah di Instagram. Terus ngelihat awal mulanya emang dari packaging. Unik ya? Dia di kalengan gitu kan, yang kayak 150 gram gitu, 150 gram. Terus pasti kan penilaiannya ini yang roasting siapa, kemudian tempatnya kayak apa, unik nih. Terus cobalah beli beberapa waktu itu. Terus waktu begitu dateng ada notes ternyata yang nulis Yogi. Gue inget banget itu notes itu. Terus kayak tulisannya lo ngasih greeting card gitu kan, kayak enjoy Barara segala macam bla 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 bla. Terus kayak Yogi ternyata di situ tuh 2018 kan ya. Belum balik ke sini untuk ngegarap exception bareng Abong waktu itu. Itu jadi waktu lagi main kan di Jones itu, terus si Mas Aditnya bilang, ini ada pesanan dari Palangkaraya. Aku lihat baca namanya Rara. Kayaknya kenal. Kayaknya aku tahu, aku searching lagi kan, aku pastiin lagi. Bener. Ya udah, Bang kalau misalnya mau packaging, mau nge-pack, aku mau nulisin notes kayak gitu kan, catatan kayak gitu, ngasih salam segala macam lah karena lama nggak pulang juga. Terus di notice sama Mbak Rara ternyata. Langsung di chat segala macam. Terus pas liburan main kesini akhirnya ngebawain oleh-oleh si Epic itu ya kok entah bukan. Kayaknya lebih banyak ngobrolnya di situ juga kita pas ketemu, akhirnya ketemu lagi. Karena udah selesai kuliah juga kan kamu ya? Belum ya? Masih belum juga. Itu 2019 ya? 2019. Itu aku udah ngebar belum sih, Mbak? Belum juga. Belum, kayak baru mau. Berarti belum juga. Soalnya ceritanya itu aku akhirnya ngebar.
Akhirnya ngebar di Jogja di 2018. Oh 2018 ngebar dulu di Jogja. Ngebar dulu di Jogja di Aegis Coffee. Terus sempat balik ke sini juga, terus ngelihat perkembangan makin banyak ternyata di Palangkaraya di 2018 itu ya. 2018 itu makin banyak. Kayak sebulan ada 3 biji, ada 2 biji. Udah mulai gitu. Banyak dari yang customer ya, berangkat dari customer Neverland, customer Kopi Pasar, terus memberanikan buka kedai sendiri. Asik sih, perkembangannya cepet. Iya. Jadi sempat ngebar di Aegis, katanya lewat orang dalam. Iya, lewat orang dalam. Kekuatan orang dalam tuh emang gila sih. Lu kan sempat ditolak tuh yang pas momen interview. Jadinya sempat kayaknya nggak usah deh jadi barista, sempat mengurungkan niat ya udah ngopi aja deh, insecure. Ya udah deh ngopi aja. Yang penting dapat teman banyak segala macam, terus akhirnya dapat tawaran juga kan ya dari si Ami itu juga. Dari si Ami. Gi mau nggak ngebar kayak gitu di sini di Aegis. Dan kebetulan Aegis ini tempat kami sering nongkrong. Jadi udah nggak asing lah. Terus datanglah ke sana lagi ngobrol sama si store manajernya si Odi. Ditanya keseriusannya. Dan momennya saat itu memang udah mau kelar kuliahnya. Jadi udah nggak ada beban lagi kan untuk ngisi kekosongan. Terus kekosongan kayak zaman Belanda ya, kekosongan pemerintahan. Terus ya udah mau di April 2018. Terus ternyata dunia barista dengan dunia homebrewer lah kita sebutnya, homebrewer sama barista berbeda jauh. Karena kalau homebrewer kita memenuhi hasrat sendiri. Nah, kalau ketika jadi barista, kita memenuhi hasrat semua orang yang datang. Yang pasti kita harus tahu karakter tiap orang. Kita harus memenuhi selera mereka. Kita harus all out lah. Gimana? Nah, berarti kan kalau awal ngebar itu kayak apalagi di awal-awalnya ngetren si Manual Brewing. Banyak banget dong customer yang nyebelin. Iya pasti. Satu deh customer yang nyebelin deh. Momennya apa tuh yang sampai ayam lah ini Anda gitu. Jadi yang diingat aja ya. Jadi Aegis itu nggak ada slow bar. Nggak ada slow bar, semuanya fast bar. Jumpalitan semuanya. Jadi memang konsepnya untuk kayak working space kayak gitu kan. Jadi konsepnya tenang kayak gitu. Dan ada customer yang pesan manual brew. Biasanya kan kita karena kita self service juga. Terus manggil si customer ini, harusnya dia ngambil minumannya bawa ke mejanya dia dong. Tapi dia malah naruh di bar buat kita nyeduh. Terus dia ambil kursinya di mejanya dia itu, taruh di depan situ. Posisinya masih open ya ini ya, masih ada customer lain. Terus dia ngajak ngobrol. Kan kita bingung ya, maksudnya nggak sesuai konsep. Oke, kalau mau ngobrol kayak gitu, nanti kita kok yang datengin ke mejanya untuk nanyain segala macam. Cuma dia langsung duduk di bar itu kayak yang ngeganggu customer dong. Ya kalau dibilang pendekar ya pendekar. Terus pertanyaannya tuh aneh-aneh kayak gitu kan, pertanyaan yang kayak udah lupa lah. Pakai air apa gitu atau pakai rasio berapa. Itu yang standar-standarnya para pendekar kan kayak baru tahu kopi banget. Iya, kayak ngerasa resep yang dipakai sama dia tuh bisa dipakai untuk semua kopi. Ketika dia datang ke kedai kopi, pakai resep saya aja mas. Padahal dia nggak tahu kopinya kayak gimana. Dia belum ngulik ya. Nyebelin banget deh. Terus ngapain ada barista? Terus ngapain barista ini kalibrasi? Kalau misalnya resepnya dia yang paling enak kayak gitu kan. Ngeselin sih. Cuman ya sebagai barista nggak bisa juga nunjukin kalau kita nggak senang sama si customer. Ya layanin aja. Ada yang lu bikinin tuh sesuai dengan resep dia? Enggak. Apa ya? Daripada menjatuhkan standar kami dalam nanti ketika dilayani, nanti dia akan ngerasa, wih kayaknya asik nih di Aegis nih bisa ngasih bisa nyeduh pakai resep kami sendiri segala macam kayak gitu. Nanti kebiasaan. Cara nolaknya kayak gimana waktu itu? Cara nolaknya ya diajak ngobrol dulu sampai udah gedek banget tinggalin. Udah biarin dia ngobrol di situ, nanti dia udah sadar sendiri. Soalnya kalau semakin dilayani semakin panjang tuh obrolan. Sedangkan kita kan harus ngelayanin customer lain. Kita juga punya kesibukan lain kan ya. Barista nggak cuma tentang kopi kan, maksudnya
ada hal lain lah yang bisa diurus kayak gitu daripada cuman bikinin dia kopi doang dan nurutin resep yang dia mau. Nah gitu. Akhirnya dia ya udah nurut aja gitu sama SOP-nya kalian waktu itu di bar. Itu yang nyebelin. Nah kalau sekarang nih kan udah di dunia kopi udah kayak berapa tahun Ki? Kalau dari minum kopinya minum kopinya yang momen kamu ada di kosan itu kemudian 2015 terus sampai sekarang di 2021 ya 6 tahunan 6 tahun lah 5 sampai 6 tahun tahun sekarang ada di 2019 itu start ini ya exception ya waktu itu. Nah ceritanya jadi kontrak di Aegis tuh abis terus tapi masih seneng-senengnya di kopi tapi kayaknya udah nggak bisa di Jogja lagi. Akhirnya balik ke Palangkaraya. Nyari nih kira-kira ada nggak temen yang pengen buka coffee shop kayak gitu. Ketemulah sama nggak ketemu sih. Pici akhirnya sama Abong. Pici. Ada ngobrol nih. Ngobrol sama Abong, nawarin Abong, terus Abongnya juga mau. Terus di 2019 bulan Februari balik tuh pindah tuh dari Jogja tuh. Iya, benar. Meninggalkan teman-teman yang circle kopi yang baik lah di sana yang ke tempat yang kayaknya harus struggle lagi nih. Harus survive lagi nih di tempat baru. Buka exception ngegarap di 2 Maret. Terus exception buka di bulan Mei. Baristanya kebetulan teman semua memang satu circle dulu teman-teman SMA yang ya nol, maksudnya belum tahu kopi kayak gitu kan. No knowledge kayak gitu ya. Kamu tantangan ajarin. Baru lagi nih. Iya, kamu ajarin nih. Dari yang minta ajarin sama orang, terus bisa sendiri, terus harus ngajarin orang. Kan asik ya. Kayak gitu. Jadi gimana cara kita ngeredam ego kita sendiri? Terus ngajarin orang dengan hati-hati kayak gitu kan. Ada Delsi, Reja, Akmal. Terus Panji juga Panji Wasis Cah Bekasi yang temennya artis semua tuh. Gila. Gitu doang padahal temennya artis. Udah lah. Ntar gue kalau ke Jakarta ngontek kontak Panji aja. Ngontek Panji pasti. Asli. Minta temenin. Sekarang di Karawang Deng dia mah. Kamu tambah jauh. Belajar goyang Karawang. Kalau mau belajar goyang Karawang. Dia bareng artis dangdut Karawang. Gitu. Oke lanjut. Terus ngegarap reception dan sekarang ngegarap Entras. Kalau boleh tahu Entras itu artinya apa? Entras bahasa Inggris ya, artinya mempercayakan. Kenapa mempercayakan? Tarik mundur lagi dulu pas zaman di Aegis, masuk karena orang dalam. Masuk dalam orang dalam karena kepercayaan. Di 9 bulan itu terus ngebangun reception karena kepercayaan juga. Terus sampai titik yang dapat kepercayaan dari orang tua. Terus ya filosofinya ya dari itu aja. Akhirnya dinamakanlah Entras, mempercayakan kayak gitu. Oke. Gi. Nah, lu kan kalau gue pribadi menilai kamu tadi keceplosan dong bilang gue. Gak apa-apa. Sesantainya aja kali ya. Kalau mau ngomong gue ya keceplosan Gi, maaf. Netizen ntar yang julid. Nanti ayam komennya di bawah banyak tuh ya. Gue apaan gue. Terus setelah aku lama memperhatikan kamu dari jauh perhatiinnya dari salah satu penggiat kopi yang oke lah. Kalau aku kan angkatan tua nih, Bima angkatan tua, Lord Mublik angkatan tua, angkatan lama dan kamu tuh orang sosok yang di tengah-tengah middle. Yang menurut aku tuh passionate banget di kopi. Kamu deliver message di kopi itu kuat untuk sampai saat ini gitu. Nah, kamu bisa menjembatani para anak-anak muda, barista-barista baru menurut aku ya. Kan kayak mungkin ada gap yang lumayan jauh nih antara barista baru sama orang-orang lama. Untuk ngulik-ngulik kopi, untuk informasi sampai ke society juga. Ada gap yang lumayan jauh sehingga kesukanan itu datang gitu. Nah, kamu yang passionate di dunia kopi ini, menurut aku pribadi itu sangat bisa
Wih, sangat bisa bagi teman-teman biar bisa lebih akrab nih ke orang-orang lama gitu. Nah, ini cerita ya, Gi. Pertanyaanku adalah, kamu yang passionate di bidang kopi, kamu yang sangat cinta di bidang kopi, kamu tuh sosok yang idealis atau cuanis? Idealis atau cuanis? Realistis aja kali ya, lebih tengah-tengah. Idealis ya, idealis dalam arti aku punya standar di kopinya sendiri. Kopi seperti apa yang aku suka, terus kopi seperti apa yang bisa di-serve ke customer, terus dengan edukasinya lah. Nah, cuan juga perlu dong. Kita kalau edukasi terus, kita punya idealis terus tanpa cuan ya mati juga. Nanti nggak bisa merealisasikan si idealis ini, jadi nggak tersampaikan juga. Jadi harus balance, harus seimbang. Nah, kalau kamu idealis, seberapa dalam idealismu? Di titik mananya sih yang kayak ini idealis gue nih, ego gue nih di sini gitu. Kalau kayak misalnya di manual brewing lah, atau di espresso base di mesin kayak gitu. Ini kan ada idealis masing-masing, setiap barista tuh ada. Idealis dalam hal perlakuan terhadap kopinya sih. Perlakuan terhadap kopi. Jadi bebas mau di manual brewing oke, mau di espresso base oke. Di manual brewing, ketika kita dapat kopi, kita mau minum manual brewing, ketika kita beli roasted beans kayak gitu. Gimana caranya kita sebagai barista itu bisa menyampaikan apa yang karya dari si roaster ini. Ketika roaster bikin sebuah karya beans, ini beansnya misal dari Flores Bohang. Flores Bohang ini dia beberapa tasting notesnya ada mungkin stroberinya, mungkin ada guavanya, ada lychee-nya segala macam. Terus dengan treatment yang diberikan oleh si roaster juga. Nah, si barista ini harus bisa menyampaikan dengan dengan maksimal lah intinya. Jadinya kopi ini bisa pesan. Pesan dari si roaster tersampaikan dengan baik melalui si barista dan diterima dengan baik oleh si customer juga. Jadinya nggak ada tuh customer kopi mah sama aja, kok kopinya nggak enak sih, kok kopinya seperti ini sih. Nah itu menurutku peran si barista juga untuk menghubungkan lah kayak gitu, dan treatmentnya juga banyak kan. Aku dapat customer yang seperti ini dengan ada kopi ada Flores. Gimana caranya si Flores ini bisa nyampe untuk si customer? Treatment seperti apa yang dipakai kayak gitu kan. Nah, itu kan barista harus ngulik dengan komunikasi dengan roaster juga. Gimana sih treatmentnya, harus pakai air apa sih, harus pakai dripper seperti apa sih, harus pakai suhu seberapa kayak gitu sih. Idealis yang dalam hal seperti itu. Jadinya nggak ada miskomunikasi juga antar si roaster, si barista, dan si customer. Jadi nyambung. Lanjut Gi. Jadi tadi udah ngomongin soal idealis Gi. Nah, menurut lo, apa nih? Yang masih sangat seksi di dunia kopi sampai hari ini? Inovasinya, terus inovasi dari tiap-tiap kedai. Mereka membawa tren baru. Atau mungkin tren baru atau tren lama dibawa lagi atau dibungkus lagi menjadi sedemikian rupa. Itu yang masih seksi. Jadi satu kopi nih cuman bisa dimacem-macemin kayak gitu. Itu dari segi resep menu ya. Resep menu. Ya produknya segala macam. Terus treatment untuk bikin kopinya gitu. Lu ngulik alat-alat juga nggak sih? Iya, ngulik. Sekarang lagi pakai alat apa tuh kalau manual brewing? Di Entra sekarang lagi baru ada V60 sama Blue Bottle. Terus ada dipinjemin sama teman Kalita Wave Sagan. Jadi bahannya kayak dari tanah liat gitu. Seru nggak sih pakai yang tanah liat itu? Seru sih. Jadi kalau fungsinya dia lebih menahan panas ketika di dalam ruangan ber-AC. Jadi suhunya nggak cepet turun. Nah, kalau Blue Bottle lu punya yang ini kan, yang Blue Bottle yang stainless ya? Enggak, Blue Bottle yang ini yang plastik. Kaca. Yang kaca. Blue Bottle Jepang. Yang logo. Capek kayaknya.
capek batuk. Capek batuk. Oh yang kaca. Yang blue bottle yang itu apa sih, keramik, porcelain ya gitu. Iya porcelain. Terus ada yang putih kan? Iya. Flat bottom, lubangnya ada satu. Simple banget. Bikin kopinya ya sejauh ini nguliknya jadi lebih kompleks sih. Oh jadi lebih kompleks. Nah itu juga berlaku untuk buat coffee enthusiast yang pengen aku pengen yang body yang kayak gini nih. Bosan mungkin pakai drippernya ini aja, kayaknya pakai dripper lain deh. Nah si Blue Bottle bisa, Kalita Wave bisa, main Aeropress juga bisa, yang biar gaya ya kalau dipoto. Biar dipoto kayak gimana banget. Nah, gitu. Gitu padahal nih. Padahal apa nih? Padahal kalau main Aeropress kayak kayak gitu dong bisa. Gitu dong bisa. Cuma biar lebih estetik kan. Iya gitu. kayak mendalami. Iya mendalami bener. Terus kalau nyeduh itu gayanya yang gaya yang kayak yang anu banget, serius banget serius gitu. Nungguin udah belum nih udah lebih nih udah lebih foto airnya doang terus kopinya cari yang biasa aja biar bisa fotonya banyak kayak gitu kan. Terus sudut-sudut kayaknya angle-nya dari sini bagus deh, angle ke bagian kanan. Rahasia foto keren para barista. Dramanya itu. Dana nggak tahu kan? Aku mau ngelatih tolong foto dari samping ke sini. Sampai tumpah. Gara-gara nungguin momen. Asli. Bikin pantat bayi. Asli. Itu juga kalau diminum kopinya ya, kebanyakan juga. Kebanyakan. Habis dipoto udah ya minum deh kayak gitu. Sayang sekali sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya emang momen di setting itu terjadi. Barista juga ada kebutuhan barista setting. Promosi sih ya. Ya asal nggak berlebihan aja sih. Maksudnya tetap ya ketika dia nyeduh ya kopinya diminum, ketika habis dipoto kopinya diminum. Nggak cuma sekedar foto terus kopinya dibiarin kayak gitu, sayang banget kan. Benar. Lu ngulik paper filter juga nggak? Paper filter ada. Sekarang lagi pakai apa nih? Abaka? Nggak, kalau sekarang pakai Hario. Pakai Hario. Balik ke Hario lagi. Hario lagi. Dulu pernah pakai No Brand. Iya, pakai No Brand. Kayak bosan nggak sih pakai No Brand? Grindernya yang nggak menyanggupi soalnya. Pakai grinder apa sekarang? Pakai Velo OD. Jadi kalau pakai No Brand tuh green size-nya kayaknya harus lebih halus kan ya. Nah, Velo karena itu dia kayak seratnya emang lebih lebar kayak gitu kan. Kalau misalnya terlalu kasar nanti malah under extra kayak gitu. Jadi sering under extra. Main aman dulu aja. Jadi sekarang nguliknya sekarang lebih agak asik nih, main air. Terus main gelas juga. Jadi ketika ke serve ada dua bahan gelas berbeda. Di gelas A lebih maksimalin bagian acidity, terus bagian acidity sama sweetness, yang satunya bagian bodinya sama tekstur segala macam gitu. Jadi itu sesuatu yang kontras ya. Ketika kamu minum di satu gelas yang ini, ngerasanya boom gitu, kayak semuanya tebal di mulut. Ketika yang acidity lebih ringan. Kok ringan ya? Ada semacamnya nih. Padahal kopinya sama. Makanya masih seksi banget nih. Punya pengalaman yang berbeda ketika orang-orang ngopi di Entras. Benar. Gitu. Oke. Selain air, gelas, dripper, ngulik apa lagi? Sampai ke ini enggak? Sampai saat ini masih itu dulu. Masih belum habis soalnya. Sama mungkin ganti-ganti kopi ya. Sekarang kalau untuk espresso base ngulik. Kalau espresso base kita dari bulan Agustus masih di Exception juga ngulik bagian single origin yang profilingnya untuk espresso. Dia kelebihannya ya lebih maksimalin si flavor dari si kopi itu. Terus lebih asik aja. Terus kalau sekarang ngulik di mesinnya. Jadi mesin yang kami pakai ada fitur asik lah yang belum pernah kami pakai sebelumnya. Jadi fiturnya pre-brewing. Kalau di manual brew mungkin mirip kayak ketika kita blooming, ketika kita nyeduh, terus ada jeda, terus dia shot lagi kayak gitu sih. Oh, aku harus coba dong. Kemarin kayak kemarin tuh udah deket sauna. Tapi
pas balik dari hypermart kayak udah kelewatan gitu loh jamnya. Dan kamu bilang kan jam 9 malam tuh udah tutup. Iya. Nah perwaktuannya tuh kayak cuma sejam. Aku bilang nanggung ngobrolnya kurang nanti. Iya kurang dong, harusnya kayak emang namanya waktu itu malam minggu dan padat banget. Padat banget. Ya nggak sempat sih jadinya. Terus hari Minggu juga molor. Ya mungkin abis podcast ini nih. Boleh. Ditunggu. Nanti kami siap yang mantap-mantap. Yang mantapnya sekali aja, jangan mantap-mantap. Yang mantap. Sorry. Gak bisa dipancing nih orang tua. Gak bisa dipancing. Nah Gi, sering berbagi ilmu dong, berarti ke anak-anak baru nih di tongkrongan. Di tongkrongan ya. Tongkrongan. Ya. Kalau sekarang tuh kendala mereka apa sih? Kebanyakan? Kendala mereka minder sih kebanyakan. Mindernya kayak kadang ada junior barista atau customer yang memang antusias di kopi, mereka minder untuk bertanya sama si barista yang ada di bar itu. Kayak takut salah ngomong, takut pertanyaannya ini receh kayak gitu-gitu kan. Terus itu sih kendalanya. Jadi mereka bertanya kepada barista yang mereka kenal aja, nggak berani untuk bertanya ke barista-barista lain di kedai-kedai lain gitu. Ya berarti kan peran barista dong, peran baristanya harus lebih turun ke bawah lagi lah istilahnya, lebih ngerangkul si teman-teman yang emang niat di kopi. Nah, itu sebenarnya juga ada masalah nih karena dari segi peminum kopi dulu yang emang jumlahnya tuh jelas gitu untuk peminum manual brewing. Karena ketika itu juga belum terlalu banyak yang minum kopi, justru lebih banyak yang minum non kopi, terus minum jus-jusan gitu. Karena tren untuk coffee shop itu masih ada tren cafe waktu itu. Jadi jelas nih pembedanya. Ketika ada coffee shop yang jual manual brewing, yang datang ya hanya untuk itu atau peminum latte dan cappuccino ya kan. Kalau sekarang itu dia peer to peer dengan peminum kopi susu. Kopi susu. Emang jumlah peminum kita, lo sadari nggak, banyak banget peminum kopi sekarang ya. Peminum kopi sama yang embel-embelnya peminum kopi atau nongkrong di kopi meskipun gak mesin kopi, kayak gitu. Namanya nongkrong buat ke coffee shop tuh banyak banget kalau sekarang. Nah otomatis juga untuk peminum kopi yang manual brewing atau kopi yang rada serius itu irisannya nggak lebih besar sekarang ya. Nah makanya mungkin ada keseganan juga, ada nih dapat juga cerita ketika ada satu coffee shop yang mengupayakan untuk ada space khusus buat si manual brewing misalnya, supaya interaksi antar barista dan pelanggan itu terjadi lebih intim. Tapi nyatanya nggak juga tuh, dan itu nggak terjadi cuma di Palangka, Selatan juga, di Kalimantan Selatan maksudnya. Kalimantan Selatan juga. Menurutmu tuh kenapa ya? Karena nggak pasti juga ya, maksudnya kita kebiasaan tiap orang-orang beda-beda. Trennya sekarang lebih luas lagi deh kayaknya, nggak cuma kopi susu deh, sekarang kayaknya ke permoktelan juga lagi rame-rame juga tuh. Itu inovasi yang ditambahkan dari espresso base kan. Tapi peminum kopi susu tuh nggak bisa kita pungkiri tuh gede banget. Efek dari tren di Instagram, orang-orang melihat di Jakarta juga gitu. Kemudian kopi susu itu jauh lebih mudah diterima ketimbang manual brewing. Karena banyak juga yang ngerasanya kayak pengalaman pertama minum kopi manual brewing itu tidak seenak apa yang kita rasakan minum kopi susu. Berarti kan alasannya adalah soal jam terbang minum kopi. Soal jam terbang minum kopi. Nah, mungkin kayak gini deh. Apa yang bisa kita usahakan sebagai pelaku untuk biar coffee enthusiast itu punya irisan yang lebih besar. Karena kondisi permasalahannya tuh di situ gitu. Ini yang juga menjadi keresahan bagi banyak barista, bagi banyak pelaku kopi. Pasti ketika buka satu coffee shop, emang penjualan yang paling tinggi di non kopi dan kopi susu, itu sudah pasti. Dari kita adalah bagaimana caranya
irisan coffee enthusiast yang lebih serius di kopi itu lebih luas. Okay. Peran barista sangat gede banget. Ya. Jadi bisnisnya memang harus dipikirkan ya, kopi susu untuk bisnisnya, non coffee untuk bisnis. Cuma jangan lupakan si manual brewing dan specialty coffee lah istilah yang kita sebutnya. Penyampaiannya mungkin bisa lebih disederhanakan. Ketika ada customer yang kita kenal, memang dia sering minum kopi susu, terus kita pengen dia ini berpindah ke manual brewing. Ya mungkin kita kasih tester dulu nih loh, manual kopi single origin yang dari Japanese ice coffee dulu, kita kasih dulu, kita suguhkan dulu dengan yang bisa diterima, yang kopinya bisa diterima sama mereka. Ketika mereka bisa minum dan tersampaikan itu pesan itu, mulai kita edukasi pelan-pelan, nggak usah dipaksain dulu. Soalnya kalau dipaksain nanti malah kesannya nggak baik. Iya, ngerasanya kayak ngajarin. Dipaksa. Gimana sih, kan aku cuma mau ngopi doang gitu. Ngopi doang kayak gitu. Terus harus bareng-bareng juga yang pasti kan. Makanya barista di tiap kedai itu harus saling guyup. Maksudnya kita gimana ya caranya supaya si customer kita ini berpindah, nggak mesti berpindah juga sih, merasakan manual brew itu seperti apa kayak gitu-gitu. Nah, harus ada diskusi di tiap barista kayak gitu kan. Terus nanti kan ada tuh kedai-kedai memang single originnya atau manual brewingnya kenceng. Nah, ada juga yang kedai-kedai yang manual brewingnya biasa aja, tidak terlalu dominan. Nah, barista si ini harus nanya juga nih gimana. Terus yang si kedai yang manual brewing yang kencang harus sharing juga, ngasih tahu ke kedai-kedai lain, ini loh treatmentnya. Nah, jadinya enak bareng-bareng kayak gitu kan. Jangan saling menutupi kayak gitu. Buat industrinya juga kok, buat industri kopi di Palembang. Berapa banyak barista-barista yang datang dan ketemu nih sama Yogi buat kayak, "Bang, gimana ya, Bang? Keresahan-keresahan mereka tuh mereka sampaikan ke kamu." Keresahannya mungkin ketika mereka mencoba untuk bertanya di kedai lain, si baristanya malah nggak ngasih space, maksudnya nggak ngasih kesempatan. Jadi malah baristanya juga cuek kayak gitu kan. Malah mana ada aku cuek. Jadi malah si baristanya nganggap ada pendekar, males ngeladenin kayak gitu-gitu. Kasihan kan yang beneran emang niat untuk bertanya, beneran nggak tahu. Kasihan jadinya. Itu sih baristanya ini emang harus dari baristanya dulu sih menurutku. Si customer-nya namanya nggak tahu kan, pasti mereka harus bertanya. Minder kayak gitu-gitu. Oke, bicara mempererat silaturahmi antara para barista. Itu adalah salah satunya cupping kopi. Cupping kopi. Nah, mungkin buat barista-barista baru yang mereka masih punya keminderan untuk nggak terlalu paham dari mulai rootsnya kopi ya. Mungkin sejauh ini pahamnya karena hanya pesan-pesan yang dituliskan para roaster di kemasan, kayak tasting notes-nya ini apa segala macam. Nah, ngerasanya ketika pas serving atau pas ngulik nggak dapet, mereka tidak menemukan alasan itu. Kan di ajang cupping ini tuh kita kayak menelanjangi ini logi, ini logi gitu kayak ini loh bagian tubuh. Bagian dari kopi. Nah, menurutmu apakah ajang cupping bareng itu tuh kayak momen-momen cuman sekedar kita kayak mencari afirmasi, mencari validasi gitu nggak sih, kayak ngulik tuh kayak cuman di kulitnya doang gitu. Padahal kayak ketika kalau kita bicara kopi kan kayak bicara kopi itu luas banget. Bahkan asal mulanya aja orang tuh banyak yang nggak tahu, yang nemuin tahu kan, si domba. Si domba gitu. Nah, untuk mungkin mereka nggak terlalu punya banyak informasi ketika mau nyampain ke customer, makanya informasi atau kayak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh roaster itu nggak terlalu banyak bisa mereka sampaikan ke customer.
Jadi pakemnya adalah apa yang ditulis roster, yaitu yang mereka sampaikan ke customer. Nah, si customer juga tidak teredukasi karena mungkin pengalaman minum kopinya sedikit, kemudian informasi yang diberikan itu standar dan tidak sebenar-benarnya informasi gitu. Jadi sebenarnya ada PR yang jauh lebih dalam lagi bagi para pelaku industri di kopi, para baristanya, sama supaya kita lebih benar aja sih ngasih informasinya ke para customer. Itu juga mungkin menjadi alasan supaya biar bisa antusias kopi kita jadi lebih luas ya. Nah, lalu gimana? Ajang cupping adalah kayak ya udah momen barista baru dan barista lama saling afirmatif aja gitu. Validasi aja, ini rasa mangga pas diseruput gitu. Harusnya sih nggak sekedar sampai di situ aja. Maksudnya harus lebih luas. Maksudnya ketika kita cupping ada beberapa kopi, kita telanjangi kopinya, kita sharing apa yang didapatkan dari masing-masing peserta lah istilahnya, atau siapa aja yang datang di situ. Terus kita diskusi kenapa sih bisa seperti itu, apa sih pengaruhnya mungkin dari varietasnya, mungkin dari proses pasca panen, atau dari karakter si rosternya, prosesornya, segala macam lah. Sekarang lagi luas banget sekarang. Nah, ketika sampai di situ obrolin lagi gimana sih cara nguliknya. Ketika ada kopi seperti ini nih, treatmentnya seperti apa sih, maksimalnya seperti apa sih, kayak gitu-gitu. Terus rasa kopi yang seperti ini nih kira-kira bisa diterima sama semua customer nggak sih, kayak gitu-gitu sih. Lebih sharing antar tiap kedai, pengalaman dari kedai-kedainya, kayak gitu-gitu. Jadi gap antara si yang junior mungkin sama si yang senior nih dihilangkan kalau bisa. Pernah ngeliat gak kayak momen barista baru tuh kayak malu-malu gitu, kayak duduk di pojokan kayak gitu karena kan, ngelihat si senior cuppingnya yang kenceng-kenceng sampai yang sampai bikin kaget orang satu kedai nih. Jadi kayak iya bang, terus coba iyalah bang. Jadinya bukan bener-bener dia ngerasain itu, karena takut dibilang salah aja kan kadang. Berarti kayak emang ada salah di ini kayaknya ya, di kita membawakan dan konten-konten dan konteks di dalamnya ya kan. Itu bukan cuman ajang sekedar lu nelanjangin kopi dan make sure si junior ini sependapat aja. Jadi makanya sebenarnya tuh emang kembali ke yang mengadakan lagi, kita lagi mungkin bukan cuman sekedar ajang afirmatif dan validasi lagi gitu loh. Bisa lebih jauh ngomonginnya. Lagi, kayak apa ya? Mungkin dengan untuk barista-barista yang junior ini, si pengada acaranya harus lebih sederhana lagi, ya udah nggak usah kaku-kaku banget. Jadi lebih fun aja. Terus si barista juniornya juga jangan minder terus. Kalau minder terus kapan bisanya, kayak gitu kan. Ya berani aja. Toh menurutku teman-teman di Palangka, teman barista di Palangka pada suportif semua kok, maksudnya nggak ada yang ngejudge sampai kamu ini salah kayak gitu, enggak. Jadinya buat belajar, justru untuk si junior ini belajar sebelum dia ketemu sama si customer yang pendekar itu, ya bertanyalah kayak gitu kan, bertanyalah sama. Pernah nggak ketemu curhatan salah satu junior misalnya yang cerita dia pengen ngulik tapi tidak didukung oleh para owner? Banyak banget dong, banyak banget. Maksudnya ya bukan salah si owner juga, kita nggak bisa nyalahkan si owner, kita nggak bisa nyalahkan si barista, tempatnya aja yang salah. Toh dia ketika dia bekerja di satu kedai yang ownernya nggak memfasilitasi, itu justru jadi acuan buat si baristanya. Ini kamu nggak dikasih fasilitas nih, gimana caranya kamu tetap bisa jago, kamu tetap bisa ngulik tanpa fasilitas. Caranya gimana? Yang main ke tempat lain, main ke kedai lain, bertanya ke tempat lain, terus nah itu baru kita dikomunikasikan sama si owner. Tapi kan ada ego juga ketika barista bukan cuma ngulik, tapi pingin punya pengalaman servingin ke para customer kan. Itu yang mereka nggak dapat sebenarnya. Nah mereka itu kebanyakan tuh muak dengan
kegiatan cuma nimbang krimer dan padahal nimbang SKM. Jadi barista masa cuma gini doang sih? Kok barista yang situ bisa foto sambil nyeduh? Estetik banget, kok tempatku nggak ada sih kayak gini, gimana? Berarti harus pindah. Iya dong, maksudnya berarti itu bukan tempatnya dia dong. Iya. Kita nggak bisa nyalain owner ya, memang ownernya memang dia fokus mungkin ke kopi susu, mau maksain ke manual brewing nggak bisa. Berarti si baristanya harus cari tempat yang support egonya dia, terus apa yang telah dia pelajarin gitu. Tapi dengan cara yang baik-baik dong pastinya, nggak. Aku keluar dari sini nggak ada manual brewing. Jangan kayak gitu. Gi udah ngajarin berapa banyak orang? Bahasanya ngeri ya ngajarin. sharing deh. Sharing. Nggak, kalau nggak bisa ngitung sih, sebisa mungkin sebanyak mungkin sih, maksudnya ketika ada yang datang ke Entras mungkin, atau dulu pas di Exception, atau ketemu di kedai lain, ada yang bertanya udah kami menjawab. Kami juga nggak menutup kemungkinan bertanya kan, maksudnya pengalaman tiap barista beda-beda tuh. Iya. Gitu. Tapi kalau ngajarin orang yang dari nol? Paling ya enggak ya baik ya. Yang pasti dulu pas di Exception, teman-teman yang DLC segala macam barista-barista itu kalau di luar dari company-nya sekedar sih biasanya. Kalau mau lebih sharing doang. Soalnya kalau di ngajarin dari nol sampai bisa capek juga dong. Maksudnya ada tempatnya lah, maksudnya emang kebutuhan untuk misalnya nggarap kopi dan dia emang jadi pegawai di situ waktu itu ya kan. Nah sekarang ada dong yang sudah punya usaha juga gitu dari belajar kopi. Ada beberapa ya teman-teman dulu di Exception yang dulu nggak bisa ngopi sekarang jadi head bar. Dulu yang nggak bisa ngopi sekarang mungkin jadi store manager. Dulu yang nggak bisa ngopi sekarang bisa ngajarin orang lagi kayak gitu kan. Kalau pribadi bangga dong. Maksudnya bangga dalam artian berhasil ngajarin apa ya, teman-teman yang diajarin dulu bisa kayak gitu. Lu bukan tipikal yang pamrih berarti? Sebisa mungkin sih diredam si pamrih ini. Ya mungkin manusiawi ya. Maksudnya ada rasa yang aku udah ngajarin dia kok dia kayak gitu sih. Kok dia nggak terima kasih sih. Kalau itu manusiawi menurutku, cuman kalau ngikutin manusiawinya terus nggak akan ada habisnya. Jadi kalau mau ngajarin udah ngajarin aja. Toh dulu aku atau siapapun dapat ilmu itu kan dikasih tahu orang juga. Itu tuh akan terus berulang kayak gitu kan. Kalau misalnya kita ngajarin nggak ikhlas, ya dulu ilmu itu dapat dari mana? Emang tiba-tiba turun dari langit kan nggak mungkin. Harus ikhlas dulu aja. Kalau bicara soal pamrih, si Domba juga bisa lebih pamrih tau. Orang satu dunia minum kopi kan gara-gara dia nemuin kan. Dan akhirnya si Khalid itu notice si Domba kayak kejang-kejang gitu dan dia lebih aktif habis makan cerinya biji kopi kan. Asli. Kayak jasa kita tuh banyak banget gitu kalau dia nggak hari itu makan si biji ceri itu, kita nggak akan deh hari ini minum mocktail, nggak akan deh hari ini minum es kopi susu, nggak akan ada. Nggak akan ada coffee shop ya? Nggak akan ada coffee shop, yang ada tempat tongkrong biasa yang jual wedang jahe gitu. Ya kan ya. Kalau ditarik-tarik sejarah gitu, jadi emang nggak penting deh kayaknya pamrih. Kalau emang ada yang mau belajar mah ya sok atuh gitu. Belajar mah belajar aja. Beda cerita sama kelas ya, kelas kopi ya. Kalau kelas kopi pasti lebih spesifik, lebih detail, lebih ke teknis, lebih teknis gitu. Cuman kalau untuk sharing mah masa pamrih sih. Iya. Gitu. Tapi ada nggak sih yang kayak orang dari entah berantah gitu. Sharingnya tuh mendalam banget kayak sampai ke kos-kos alat gitu. Kalau misalnya pertanyaan dan ternyata dia tujuannya adalah buat buka usaha. Biasanya kelihatan sih dari gerak-geriknya. Iya. Ngapain coba tiba-tiba nanya ini belinya di mana, harganya berapa, bedanya ini sama ini apa, udah lihat kebaca sih. Kalau aku nanggepinnya tergantung cara dia bertanya. Iya. Kalau dia bertanyanya sopan, emang beneran pengen nanya, ya udah jawab aja. Cuman ada batasan kan. Tetap ya ngejaga dapur masing-masing. Cuman kalau tanya tiba-tiba dia udah sok-sokan, nggak bakal keladenin. Gitu sih. Balik lagi attitude kan. Ya hak sih, maksudnya kayak kamu punya hak untuk ngasih tahu isi dapurmu atau enggak.
Dan seseorang itu nggak bisa juga dia ngerasanya kita sombong gitu. Jadi kamu kalau mau lebih serius mungkin bisa ikut kelas, kamu bisa tanya ke yang jual alat-alat juga kayak gitu, lebih ke arah sana gitu, bukannya malah ngulik dapur orang. Benar. Sebenarnya niatan ngulik dapur orang aja udah salah. Iya benar. Sebenarnya. Nah itu tuh kayak ya udah sih lo baik hati aja gitu mau ngasih tahu berapa harganya milk jug, itu scale harganya berapa. Itu gitu. kan kita kan istilahnya sampai beli alat itu kan perlu pengalaman dulu kan, perlu gagal dulu. Ini salah beli. Salah nih. Salah beli. Aduh, baru sebulan udah rusak. Iya benar. Kayak explore milk jug aja itu nggak cuman bukan satu jenis aja bener. Gitu. Lu cari enaknya di tangan lu kayak gimana ya kan? Makanya perlu ada kayak main nih, cobain milk jugnya orang nih, kayaknya oke nih. Referensi dari orang kayak gitu kan. Karena emang kita nggak bisa ngebayangin kan, ngelihat di YouTube pun juga nggak bisa spesifik. Bener. Gitu. Emang kita bisa megang di YouTube kayak gitu kan? Emang bener-bener harus ngepraktikin dan ngelihat ini nyaman nih, ada nggak yang lebih oke dari ini, dari segi material kan, dari segi cost juga, dari segi fungsinya si alat kayak gitu. Itu sih sesuai kebutuhan apa enggak ya kan. Nah ini kita mundur lagi nih Gi, kira-kira menurut lo barista tuh apa sih? Nah teman-teman kayaknya gini deh, in case ya barista kalau dari arti sih kayaknya pelayan bar ya. Pelayan bar, orang yang melayani di dalam bar itu, melayani apapun, nggak mesti kopi sebenarnya, apapun. Cuman barista yang baik itu adalah barista yang profesional dalam bekerja, profesional dalam melayani customer, profesional dalam attitude dia sendiri, hospitality dia. Barista cuek-cuek tuh tampol aja palanya. Ya dia barista cuman bukan barista yang baik gitu kan. Banyaklah trik-trik gimana sih supaya jadi barista profesional tuh ya. Bisa dilihat juga di beberapa referensi perlombaan kayak gitu loh caranya misalnya barista. Jadi patokan kan untuk kalau kompetisi mah. Menurut lo, ketika ada seseorang yang melamar nih, dia nol di dunia kopi nol, terus masuk sebagai barista baru sehari doang gitu kayak udah di label sebagai barista, setuju nggak sebenarnya dengan itu? Kalau aku dulu ya, zaman masih di Aegis, ngebar nih, malu tahu mau posting lagi di bar tuh lagi bikin kopi tuh malu banget. Malunya sama orang-orang yang lebih hebat, malu sama senior. Apalagi barista biasanya kan malu kan, apalagi belum punya apa-apa nih. Cuma sekedar masuk bar terus nimbang krimer mungkin atau tinggal tuang-tuang kayak gini, minum aja nggak bisa, malu dong harusnya. Cuman ada juga yang pede seperti itu ya udah nimbang dong, udah fotonya udah lumayan, you know lah gitu. Nanti akan ada suatu masa yang anjing kok gue kayak gini ya, kayak gitu sampai ditegur kayak gitu kan ya. Jauh, jangan buru-buru kali ya. Mainnya dijauhin dulu deh. Mainnya kurang jauh kali kalau misalnya udah ngerasa satu hari. Kalau mau main jauh ke Oce dah. Jauh kan Ramin. Ujung dunia. Bima rumahnya jauh banget. Nggak mau pindah buka cabang di agak ke kota dikit. Iya agak ke kota dikit. Di situ agak Sisinga ada. Tempat Anda itu agak gelap, nanti dikira orang tempat apa gitu kan. Tolong kalau ada rezeki pindah aja. Bima. Terus kita diasu-asuin sama dia. Tolong Bima kalau nonton. Bima kan termasuk orang yang senior juga tuh. Maksudnya orang-orang lama yang dulu pun ketika aku main ke Palangka, coba main ke Omah Kopi dan dia juga dari Jogja kan? Iya, dia dari Jogja. Dia justru lebih lama, dia 2005-an kalau nggak salah ya. Lama banget. Kayak udah berapa tahun gitu lebih dulu. Makanya kalau kita ngeliat Bima tuh kayak sesepuh orang tua. Emang beneran tua. Iya. Minumnya orang tua juga dia. Dia udah gak minum kopi lagi. Udah gak minum ya? Udah gak. Gara-gara apa gak minum lagi? Gara-gara bosen. Dia yang goreng, dia yang bikin kan bosen, Bo. Aduh. Oh ya, jadi pernah gak kayak nemu barista baru gitu? Pernah gak? Barista baru yang sosokan kayak gitu ya? Ya kan kalau aku pribadi treatmentnya di sini, treatmentnya di Valve ya.
kalau ada anak dari nol itu biasanya belajar bersih dulu. Nah, kita cek nih kebersihannya kayak gimana. Karena yang paling penting adalah higienis si produk kan, karena tanggung jawab kita besar di situ. Ketika ya dia memperlakukan alat-alat sembarangan, gitu. Ya, belum lagi ngurusin soal rasa, lu kerapian kerja aja kacau gitu. Ada alasan higienitas di situ. Terus biasanya aku treatmentnya ya bersih dulu, terus ngeladenin konsumen, mungkin ngasir, belajarin menu, baru naik kayak ngurus non kopi, nuang sampai gila. Lu tuang ini, lu belajar akrab dulu sama timbangan, iya kan? Biar presisi, iya kan? Ntar kalau udah akrab baru naik sedikit tuh, udah boleh lah nge-shot buat espressonya kopi susu kan nggak terlalu celaka amat, kayak gimana juga. Tapi kan itu tuh kayak nggak semua barista terima di step itu. Ketika mereka ingin melamar dan mereka masuk, pikiran mereka adalah mereka sudah diperbolehkan untuk ngulik, untuk bikin kopi mereka sendiri gitu. Itu kebanyakan yang terjadi dan banyak banget kasus-kasus di mana barista tuh kayak cuman kerja sebulan, rasanya nggak cocok di situ. Mereka nggak paham bahwa kamu tuh sebagai barista itu kayak cuman tujuan aja. Yang lebih dari itu adalah proses kan gitu. Dia nggak passion sama kopi, dia cuma ngikutin tren. Ya kan, maksudnya cuma ngelihat, wih kayaknya asik deh jadi barista, bisa masuk bar terus bikin minuman foto keren, bikin red velvet mungkin udah keren banget. Tapi dia nggak passion sama pekerjaannya. Jadi ya ketika ada hal yang bikin dia resah, padahal itu memang SOP-nya di situ, memang rules-nya seperti itu, dia cabut. Terus dia sambat, istilahnya dia ngeluh kan, kedai bar itu kayak gini bla 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 segala macam. Nah yang kayak gitu tuh yang harus dihindarin. Nah cara ngehindarinnya ya ketika interview dong, ketika interview kerja sama si calon barista ini ya kita harus ngelihat attitude-nya seperti apa dulu. Yang paling penting attitude sih menurutku. Ketika attitude-nya sudah bagus, masalah belajar kopinya yang lain-lain itu bisa dituntun lah. Dari attitude-nya si barista pas interview nih Ki. Ya. Kan banyak banget nih yang kayak apa ya, pura-pura antusias gitu di kopi. Aku nih orangnya kopi banget Kak. Aku tiap hari tuh nongkrong. Mesennya apa? Red velvet. Gitu. Gini ada juga tuh yang kayak beberapa momen aku pernah nge-interview juga ya. Kamu mau ngelamar nih sebagai barista. Emang udah tahu kopi? Tahu Kak. Emang sering minum kopi apa aja gitu kan. Karena emang basically dia nggak punya pengalaman bikin kopi. Emang udah minum kopi aja. Minumnya ya ini Kak, kopi susu. Yang nggak salah juga sih maksud aku. Tapi kan ketika dia pitching dirinya sebagai orang yang tahu kopi, seenggaknya kamu ngulik lah. Banyak kok informasi di Google. Seenggaknya lu ngeyakinin calon tempat kerjamu nih. Seentusias apa Kak, aku tahu banyak. Ini aku ada baca juga di Google, aku nge-YouTube. Nah, itu tuh juga menjadi kayak sulit nih emang nyari barista. Akhirnya kan ada juga kayak kepepet, ya udah lu coba dulu, coba masuk, kita lihat dulu deh skill lu seberapa mau belajar, seberapa tahan banting untuk diajarin gitu. Akhirnya tuh attitude juga nggak terlalu menjadi penting lagi sih. Ketika di lapangan dia mau berubah diri nggak, dia tahan nggak sama pendidikan militer itu. Kalau aku sih gitu gitu. Lihat di lapangan biasanya makin semangat ya kadang. Semangat nggak, dia sopan nggak sama customer. Karena pernyataan ketika di interview itu sering berbanding terbalik ketika di lapangan. Manis banget ya, biasanya kayak janji-janji. Janji-janji parah. Ada janji-janji parah cowok. Enggak. Pernah nyesel nggak jadi barista di profesi ini? Sudah 6 tahun kan? Pernah nggak ngerasa nyesel? Nyeselnya karena kan jadi barista tuh nggak melulu senang terus tau. Kadang ada jenuhnya. Jenuhnya ketika kok gini-gini aja ya. Terus cuman
Nyeselnya karena ada pemikiran jenuh tuh kemarin cukup lama. Mungkin salahnya karena nggak ngulik ya, nggak menemukan hal-hal baru lagi. Kayak ya udah sekedar kerja aja kayak gitu, terus ketemu orang baru udah gitu aja, lupa di kopinya, terus lupa untuk cari inovasi lainnya. Itu sih penyesalannya. Cuman kalau penyesalan sebagai baristanya enggak sih, seneng sih. Saya bisa duduk di sini kan karena jadi barista juga, karena bisa ngobrol mungkin sepanjang ini karena mungkin jadi barista yang berangkat dari yang nggak minum kopi ya, dulu mungkin cuma olahraga doang, mungkin main bola gitu, sekarang jadi. Iya, jadi kalau waktu itu tidak penasaran mungkin kamu cuma sekedar jadi atlet bola kali ya. Iya, kalau berhasil jadi atlet. Kalau jadi PNS. Ya, PNS boleh deh. Yang gede gajinya tapi. Disuruh orang tuh jadi PNS nggak sih? Disuruh dong. Disuruh 2 kali aku udah tes. Udah tes 2 kali. Tes 2 kali. Dulu pas masih di Jogja itu. Nurutin aja ya kayak. Ya gimana pun ridho orang tua tetap harus dicari. Gitu kan. Coba aja dulu masalah berhasil apa enggak mah nanti. Tapi ternyata jalannya di kopi. Oke. Sekarang tanggapannya orang tua. Seneng sih, seneng dalam arti. Makanya sampai dikasih kepercayaan Entras ini karena mungkin pembuktian ya. Pembuktiannya ya aku benar-benar serius di bidang ini, terus ya menghasilkan juga, nggak sekedar hobi, nggak sekedar passion doang, cuman dan ada hasilnya dan bisa ngajarin orang dan gitu sih. Bicara role model di Indonesia dong, di luar deh, di luar negeri. Sekagum apa itu? Bahasa Jenia jangan-jangan. Cuma kalau itu para idolanya anak-anak sana Jakarta. Mungkin cantik soalnya. Masih sekedar ngeliat-ngeliat doang ya. Soalnya belum pernah ngobrol langsung juga. Jadi nggak tahu harus jadi. Oh, berarti lu orang yang kudu ngobrol dulu baru ngefans. Oke. Kalau ya kan sekarang banyak yang bohong ya di dunia yang fana ini. Ngobrol aja lu bisa ditipu tahu. Iya, makanya iya sih. Yang ngobrol aja bisa ditipu, apalagi kita cuma ngeliat di sosmed. Iya, benar. Cuman tetap memperhatiin ya apa yang telah karya-karya mereka sih. Iya. Karya-karya. Kalau luar siapa? Yang ya oke lah buat dikagumi gitu. Atau kayak si siapa? Tetsu. Mungkin ini sih. Penemu air. Penemu air ini dong. Zaman dulu dong, zaman kenabian. Ya ini resep karena resep nyoba air. Ini luar apa ini? Luar dulu. Patrick April Coffee Roaster. April Coffee Roaster ada di Jerman bukan ya? Denmark. Copenhagen, Denmark. Karena kebetulan kami lagi ada beans itu kan, terus nyobain beansnya asik banget terus. Asik banget. Ya cuma tahu-tahu gitu doang, nggak tahu spesifik ini orangnya seperti apa. Cuman dari ngerasain kopinya asik sih. Apa tuh kopi apa? Itu yang ada ya. Ethiopia Geisha Village. Village. Terus varietasnya Ilo Babor. Kami mikirnya varietasnya Geisha nih terakhir. Baru nih. Kayaknya baru sih. Geishanya itu berarti labelnya doang. Geisha Village mungkin ini ya daerah tanamnya kali ya Geisha Village. Cuman varietasnya Ilo Babor. Cuman enak sih, maksudnya ya mengarah ke geisha-geishaan, floral kayak gitu. Kopi rapi ya. Kopi klimis. Aku bilangnya kopi ganteng. Kalau cowok tuh cowok yang level ganteng tuh geisha tuh. Iya, bener. Nah, kalau Indonesia balik lagi kalau model ya Fahri Murad karena semangatnya berangkat dari homebrewer, terus dia membuktikan semua orang bisa menyeduh kan dengan tagline-nya dia itu, terus dia mewakili Indonesia kebetulan juara juga. Terus agak karena mungkin dari film banyak yang orang senang kopi karena filmnya itu filosofi kopi. Sedikit banyaknya bikin orang peran jadi agak gede juga karena dia di film gede, ya. Kan? Film dan realnya pun dia banyak influence orang kan kayak gitu. Walaupun aku nggak pernah ngobrol, cuman pernah sempat ketemu deng pas ke Jakarta Coffee Week. Orangnya ramah banget. Yang kita ketemu. Kita ketemu Jakarta Coffee Week kan. Masa sih? 2019 yang orang Korea itu yang juara dunia Korea itu. Di stand mana ya kita?
Kita ketemu kita nggak sempet. Nggak ketemu deh. Oh nggak ketemu lu deh. Balik Jogja. Kami hari pertama. Iya kan kita janjian tuh mau ketemu. Gi di mana? Dia bilang udah balik nih ke penginapan. Ya nggak sih? Nggak sempet ketemu. Cuman sama-sama ke sana datang event itu. Kamu yang kayak sebentar gitu doang. Tapi sempat ketemu agak waktu itu ya. Sempat ketemu agak. Terus Fahri Murad ada juga di situ. Fahri Murad ada. Terus Randy, beberapa ya orang-orang kopi pada ngumpul di situ banyak. Iya, parah tuh. Banyak yang ngumpul mereka di situ. Cuman kalau dari role model itu sendiri sejauh ini si Mas Adit sih mungkin ya. Peran si Mas Adit Jones tadi. Dari aku yang nggak ngerti kopi, terus diajarin sampai yang aku bikin entras dengan konsep slow bar dan entras coffee service ya karena ngikutin si Jones itu juga. Jadi Mas Adit sangat mempengaruhi sangat kayak jadi menaungi teman-teman barista untuk ngobrol kayak gitu. Di Jones pun dulu seperti itu dan entras aku ya kalau bisa seperti itu kenapa enggak kayak gitu kan. Jadi keluhan-keluhan tiap barista tempat sharing juga kayak gitu. Dan customer yang lain juga. Podcast ini harus dikasih dong sama Mas Adit. Boleh, nanti saya share ke sana. Tapi malu sih sebenarnya dia tuh kenapa aku bilangnya malu ketika dianggap sebagai barista karena ada orang-orang seperti Mas Adit. Iya, yang udah lebih jago, Bos. Malu nih gue kalau ngomong ngaco. Iya kan? Abisnya gitu. Terus ada Aldi yang dulu head bar Kuldu di Aegis sekarang dia 2 kali juara Jogja Brewers Cup. Sekarang di Dubai. Jadi senior barista di Dubai sekarang dia. Jomblo enggak? Ada cowok. ada cowoknya, ada ceweknya. Tapi enggak bercanda. Gitu. Terus teman-teman yang lain lah. Makanya ketika aku mau bikin sesuatu tuh nggak terlalu dipamerin karena aku ngerasa ada yang lebih hebat lagi kayak gitu kan. Jadi kerendah hatian itu yang mestinya dipunya dulu nih sama junior bukannya justru insecure atau minder. Apa ya, lu kan udah sebagai barista nih, profesi sama gitu. Yang beda adalah ilmunya, beda pengalaman nguliknya, beda jam terbang juga, beda bos, beda pressure, ya, beda gaji. Oke, mestinya nggak menjadi sebuah halangan yang untuk biar bisa belajar atau minimal lu curhat deh sama senior. Kendala lu apa? Apa yang lu belum ketahui supaya customer coffee antusias kita bertambah. Emang nih peminum kopi banyak. Tapi stuck ya di situ-situ aja gitu. Iya kan? Iya kan? Bener. Ini tolong dibagiin ke Mas Adit. Mas Adit Jan Micro Roastery. Kapan main ke Palangkaraya? Yoi. Tapi kalau hari itu aku nggak ngulik ya. Aku tuh yang emang ngulik sih, kayak roaster itu aku lihat karyanya tuh sampai bawah kalau di feed Instagram. Kayak dia ngegoreng apa aja. Dan ketika beli di satu tempat itu aku pasti beli beberapa buat reference. Nah, ingat kan waktu itu aku mesen ada beberapa gitu. Iya, dari Jones itu ya. Emang ngulik. Banyak banget itu kan sampai 5 apa 6 gitu kan. Itu semua line up diambil semua. Line up sana diambil semua. Emang gitu, aku tuh anaknya kayak gitu. Tidak menyanyiakan kos ongkir. Alasan itu juga salah satu. Itu yang terpenting ya ketika kita udah bicara usaha, kita harus pintar-pintar nih. Emang pengalaman untuk ngulik si skillnya roaster itu dapat. Kemudian varian dari satu roastery juga kita dapat banyak. Sama kos ongkir jadi lebih murah. Sama kita akan diingat tuh. Ini yang beli ini nih anjingnya sekali beli banyak kayak gitu kan. Jadinya ini juga kan si roasternya seneng juga. Ini kapan-kapan kasih bonus deh gitu kan kadang. Sampai ada tuh kayaknya pernah dikasih bonus juga. Iya kan. Tester. Bonus. Menjaga hubungan dengan si roaster. Kalau hari itu nggak beli di Jones nggak akan tahu bahwa kamu juga ada di sana. Gitu, serius. Emang kopi itu connection people, bukan cuma Nokia. Bener, nggak cuma Nokia, kopi juga ya. Tagline connecting people tuh bener-bener banget dah. Nah, kalau role model di Palangka
Yang pasti banyak sih, maksudnya yang senior ya. Jangan deh, senior mah basi. Senior dan junior maksudnya tiap senior barista atau yang ada di Palangkan punya keahlian masing-masing. Kayak Mas Mublik dia sebagai bapak lah kalau mungkin ya bahasanya, mungkin bapak buat teman-teman di sini. Terus Bima struggle-nya dia di tempat yang jauh itu, tapi tetap dikenal, maksudnya dianggap, kalau apa-apa sama Bima deh, apa-apa sama Bima kayak gitu. Terus Paksul, dia Paksul karena dia sudah berani berkompetisi di luar Kalimantan dan ada hasilnya, semangatnya dia, passionnya dia. Terus yang Mbak Rara sendiri juga ngebangun dari bohong di Kopi Pasar dulu, terus Valve sampai kayak sekarang. Terus apalagi ya, Mas Cacing mungkin karena dia bisa membawa masa yang banyak, terus dia ngerosting juga, terus Ayul karena Hai Kyoto-nya, Ilham segala banyak lah, punya keahlian masing-masing, dan itu jadiin role model lah untuk ngebangun si industrinya ini juga. Wih, luar biasa. Oh ya, Gi, kedepannya masih di dunia kopi mau jadi apa? Masih di dunia kopi mau jadi apa? Step selanjutnya, maksudnya setelah bikin bikin karya mungkin. Karya kan banyak ya. Roastery mungkin, mengarah ke roastery. Terus apa ya? Bisa mengedukasi itu mau jadi apa? Key grader dong. Key grader ya, kalau ada rezekinya, kalau ada waktunya bisa jadi key grader. Kan sulit banget. Lu kayak mesti puasa setahun gitu. Jadi harus lebih serius mengeluarkan modal yang flavor itu. Materi uang segala macam. Uang, bener kan. Ya pasti arahnya ke sana sih. Beberapa owner coffee shop mungkin, si barista kalau memang passion ya di bidangnya. Gitu sih. Kalau karya dari bentuk apa nih? Bentuk produk gitu. Alat. Gelas mungkin bisa jadi. Jadi gelasnya ada muka aku gitu. Enggak ya. Enggak. Ya, jadi gelasnya ada beberapa varian gelas dengan karakter masing-masing untuk support si kopi. Jadi kopinya udah enak nih. Terus dapat gelas tipikal yang untuk support si aroma mungkin. Di gelas ini aromanya semakin kuat. Terus kalau di sini di model atau bentuk gelas yang seperti ini sweetnessnya makin naik kayak gitu-gitu ya. Sekarang banyak sih, maksudnya produk-produknya si Origami, terus Tadashi juga ngeluarin ya. Aku kayaknya asik sih punya gelas seperti itu. Untuk koleksi pribadi juga, untuk si serve di kedai juga. Jadi punya karakter lah. Ya. Nah, gelas sendiri ntar kayaknya mau produksi secara massal, komersil atau yang ya limited edition lah. Kalau sekarang orientasinya masih belum ke arah komersil sih ya. Cuman kalau tuntutan market dan permintaannya bisa sih. Bisa, tergantung siapa yang sokong. Ya kan perlu modal juga kan gitu. Ya nggak usah muluk-muluk ya. Terdekatnya untuk serve di kedai sendiri dulu. Kalau ada yang minat ya dijual. Gitu aja sih. Wow. Ingat tuh kayak Fahri juga bikin dripper ya? Iya, dripper. Apa itu? Verkudara. Pernah nyoba nggak? Belum. Cuma ngeliat kayak di YouTube-nya. Drama juga bikin tau nggak? Drama? Ada bikin dripper juga dia. Oh gitu. Bahannya kayak keramik gitu dah. Kalau Mas Pepeng udah cobain dong. Mas Pepeng udah nyobain. Mirip-mirip flat bottom gitu kan, mirip Kalita juga. Dia pengennya mah kayak semua bisa masuk, bisa pakai home brewer yang daripada beli alat banyak-banyak. Bener. Gitu bisa lumayan membantu. Tapi ya kalau mau beli alat lagi nggak masalah. Untuk di awal-awal explore lebih banyak pakai alat dia. Maksudnya dia kan kayak gitu. Gitu. Gi, umur lu berapa sekarang? Umur sekarang mau 25. Tahun ini mau 25 ya, 2021 ya. Oke. Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Hati-hati aja sama pertanyaan berikutnya nih. Lu sadar nggak? Ini agak di luar dari konteks kita ngomongin kopi nih. Lu sebagai barista, lu tuh banyak fansnya.
Fans. Cewek-cewek. Tahu nggak? Bocoran nih. Enggak. Pas waktu ada kayak di tongkrongan kayak bajuku makin besar kayaknya. Gimana? Iya. Yes, itu. Narsis. Lu narsis juga dikit. Gimana? Pas tongkrongan gue bilang gini. Aku mau podcast sama Yogi gitu. Oh iya mbak, baru saya yang gantengnya tuh mbak. Itu yang jabesan. Iya. Teman gue itu lama udah gituin kan karena kayak ya orang-orang teman-teman lama ya udah sih gitu. Udah biasa ya. Udah sadar nggak sih? Ada nggak sih kayak ke kedai gitu kayak cuman buat datengin lu doang? Enggak itu sih. Tetap nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi ada nggak secret admirer itu dan lu kegap nih anak nih suka kesini gara-gara? Kalau dari gerak-gerik yang caper-caper kayak gitu kelihatan. Maksudnya kan biasa kalau order mah order aja ya. Iya. Tapi kan kayak pertanyaan kayak gitu. Ada sih. Cuma ya dari Kak, ini kopinya apa Kak? Ini kalau kagak yang bikin pasti enak. Enggak selebay itu sih, enggak selebay itu. Cuman lebih kayak nanya apa ya? Pertanyaannya random kayak gitu kan. Barista udah berapa lama kayak gitu-gitu. Kan enggak biasanya Palangka tuh jarang yang menemukan seperti itu. Iya, cuman kecuali pengen gitu. ngulik-ngulik kan, ngulik pribadi. Gitu. Ada yang sampai DM gitu enggak sih? DM. Paling fallback, minta fallback. Kayak gitu. Kalau DM kalau konteksnya memang masih wajar, aku ladenin. Cuman kalau udah aneh-aneh, nggak aku balas sih. Ada nggak sampai ngajak jalan? Nggak se-ekstrim itu. Nggak se-ekstrim itu. Belum Belum. Takut aku Mbak asli. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Takut. Oke, ini terakhir nih. Kapan nikah? Masih kan pacaran? Masih. Yang lama. Dia di ini. Lu LDR. Wow. Masih di Solo. Oke. Semangat. Nikah nanti membuktikan ke orang tua dulu deh kayaknya. Karena ini Entras kepercayaan dari orang tua, aku mau ngebuktiin sih. Entras ini jadi kok. Entras ini bisa menghasilkan sesuatu. Bikin bangga orang tua dulu, memuaskan orang tua dulu, perasaan orang tua baru pribadi. Kalau dibilang kapan, nggak bisa mastiin. Cuman udah terpikirkan kok. Tinggal ya kalau ada jalannya, memang sudah harus fokus ke situ. Harus. Oke. Cita-cita lain untuk Entras berarti, lu mau kedepannya Entras punya cabang? Atau Entras lebih gede aja? Yang pasti Entras dikenal nggak cuma di Palangka. Okay. Lebih luas lagi mungkin di Banjarmasin. Dikenal berarti physically ada di Banjarmasin atau namanya dulu terdekat, yang paling dekat namanya dulu. Namanya dulu, karakternya dulu. Kenapa sih Entras bisa terkenal? Karena ya filosofinya mungkin, karakternya, cara kami sebagai baristanya juga itu. Kemudian kalau buka cabang belum kepikiran sih. Mungkin ya bisa jadi juga kalau ada rezekinya memperlebar sayap. Ya. Tapi tanpa menghilangkan identitas si Entras. Kalau punya kesempatan, punya beberapa cabang, mau berapa cabang? Berapa cabang? Kebayang nggak? Kayak 5 tahun lagi. 5 tahun lagi untuk di skala Palangkaraya atau gimana nih? Terserah. Mungkin di luar juga. Kayak tiba-tiba ada di Dubai. Jauh dong. Bikin berapa ya? Bikin sebanyak-banyaknya sih yang pasti. Tapi sebenarnya kalau yang ditakutkan kalau bikin cabang sebanyak-banyaknya itu takut menghilangkan si identitasnya sih. Yaitu harus ya kami harus belajar lagi sih gimana nya kayak Common Ground bisa sebanyak itu, Smith bisa sebanyak itu. Caranya seperti apa sih ya itu sih. Common Ground kan lebih kuat di brandnya. Bukan di siapa yang ada di situnya. Karena gonta-ganti juga kan di Common Ground. Tapi orang tahu Common Ground kopinya enak. Karena brandnya. Nah, terus Smith juga orang tahu Smith tuh kopinya enak ya karena dia pernah juara dan pondasinya sudah kopi duluan kan. Kami pengen bikin Entras tuh seperti itu dulu. Jadi
orang taunya Entras nih jualan kopinya as a specialty coffee. Terus karakternya dapat dari karakter kami tiap baristanya, karakter orang yang ada di dalam bar. Baru deh ke step selanjutnya. Seperti itu. Keren banget. Nah, sampai nih kita tadi udah di pertanyaan terrandom, kapan nikah? Podcast apa ini? Jujur aja nih, sebenarnya hari ini nggak bisa terlalu kayak nggak bisa terlalu banyak ngomong ya, harus karena lagi sehat. batuk lagi batuk. Orang tua di rumah sehat nih, alhamdulillah. Nah, orang tua sekarang lagi di Pangkalan Bun. Jadi rumah kan Entras di rumah tuh. Jadi kosong. Rumah aku yang ngurus. Orang tua lagi balik ke Pangkalan Bun. Oh, lagi balik ke Pangkalan Bun. Oke, berarti full sendirian aja di rumah. Sendirian. Yogi, thank you. Terima kasih banyak sudah mau meladeni permintaan orang gila ini. Aku juga makasih banyak, nggak nyangka bisa diundang. Maksudnya menurutku masih banyak orang-orang lain yang harusnya duduk di sini kan. Aku tuh agak minder kalau terlalu terlalu terekspos tuh rada malu sih, minder yaitu. Jadinya agak ini serius nih disuruh kesini. Cuman ya karena udah diundang ya. Bisa bercerita. Buat gue simple sih, Gi. Lu tuh passionate yang udah kelihatan aja, udah sesimpel itu. Yang lu capable juga untuk ketika gue nanya apa nih, lu jawab gitu. Udah sesimpel itu. Yang mungkin kayak ada yang lebih jago, ada yang lebih oke. Ada ruangnya nanti mungkin aku lebih dalam lagi bahas soal apa nih. Dia yang oke-nya di bidang mana nih. Mungkin kayak gitu, kayak misalnya nanti si Bima mungkin aku ulik soal apa, bukan cuma soal pengalaman tapi lebih ke roster kayak gitu-gitu, yang lain-lain juga. Menurut aku gitu, kamu tuh yang lebih simbol passionate-nya di kopi, dan menurut aku inilah kayak outfitnya barista tuh ini gitu. Barista. Emang outfit barista tuh harus seperti apa sih yang outfit ini barista banget? Oh iya. Barista gimana? Kalau menurut Mbak Rara? Menurut aku ya. Kalau sekarang emang kalau kelihatannya banyak terinspirasi dari ini sih para influencer dari ini Jakarta misalnya, yang makainya streetwear, terus yang emang pakaiannya kaos-kaos gitu. Ya mirip-mirip sih jadinya, pakai sepatunya semuanya Cats atau satu merek tertentu lah. Jadi kalau dijajarin tuh kayak Minion warna hitam. Iya kan, ngerti maksud gue. Tapi nggak ada standar khusus. Yang jelas rapi dan nyaman aja, nyerap keringat dan dan wangi. Menurut aku wangi itu penting. Ini kriteria barista apa pasangan hidup? Wangi kayak gitu. Kayaknya promo juga nih. Udah di setiap podcast. Setiap podcast. Itu promo ya. Iya. Tunggu aja. Berarti ini ada udang di balik batu. Ada. Dia mau cari jodoh. Pantas tadi nanya kapan nikah. Ternyata pengen dinikahin juga. Nggak pengen dinikahin apa? Nggak pengen dinikahin orang. Gua aja yang nikahin orang. Gimana nih? Enggak bercanda. Oke. Outfit yang menurut aku pantas sebagai seorang barista itu sih. Ya kalau sekarang sih mungkin karena ngerasanya lebih keren pakai outfit yang ada, makanya para barista banyak ninggalin apron. Apron sih emang rada gengges kalau menurut aku ya. Tapi kalau aku jarang sih sebenarnya pakai apron. Jujur aja jarang. Kadang kalaupun pakai abis itu aku lipet jadinya setengah badan doang. Karena apa? Karena kayak belum ada apron yang terlalu nyaman menurutku ya pribadi. Ada apron tuh yang half aja tuh yang nyaman menurutku. Ya bisa naruh apalah lap lah, apalah. Nggak membatasi gerak ya? Nggak membatasi gerak. Nah apron yang full yang dari atas sampai bawah itu menurut aku gerak itu susah. Beda mungkin orang yang cuman
kerjanya di satu tempat dan gak gerak-gerak, itu mungkin jadi oke. Tapi kalau udah full time kayak apronnya kulit pula asli berat banget. Aduh tuh pusing pusing gitu. Udah bikin menu, nganterin juga. Iya, udah harus jongkok-jongkok, jumpalitan apa segala macam. Clean up juga. Iya benar-benar. Nah kalau paling bahannya katun tuh udah yang paling oke ya. Katun atau twill tuh udah paling oke menurut aku. Hanya untuk melindungi ketika kamu pakai baju putih. Kalau baju hitam ya nggak masalah sih, nggak pakai. Itu sih kalau aku gitu. Oke, kita berakhir. Berhubung ini sebentar lagi kamu sudah juga harus nyari takjil katanya tadi. Terima kasih banyak udah datang jauh-jauh dari Temanggung Tilung. Entras di Temanggung Tilung. Yoi, ntar aku mau kesana nih. Siap. Habis buka puasa. Awas nggak temenin. Gue kaget loh ternyata lu temenin sama Alvin. Sama Alvin. Teman SMP. Teman SMP satu bangku pula. Walaupun nggak berteman-teman banget ya sekedarnya sebenarnya sih. Iya benar-benar. Tapi maksudnya kayak kenal nih anak nih kenal. Dia tuh ternyata punya banyak teman koneksi juga gitu teman gitu meskipun nggak ini banget tapi hubungannya baik lah. Itu lumayan lah untuk bisa bantu jadi LO-nya para star. Yo mantap. LO. Siap. Thank you so much. Yap. Makasih banyak. Ya. Kita nggak bisa tutup pakai cheers. Asli. Bulan puasa. Hari pertama lagi. Saya terus Yogi. Ya. Main semuanya ke Entras. Jangan lupa main ke Valve juga. Oh ya tentu. Siapa tahu nanti diajak podcast. Anda nggak main ke Valve. Anda nggak tahu Valve. Nanti diajak podcast di sini. Kesombongan. Thank you so much guys. Bye. Dadah.